Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, kaum muslimin muslimat, para pendengar di mana saja berada, adik-adik santriwan santriwati, para peserta didik di mana saja berada. Dalam kesempatan ini kami akan mengetengahkan tentang ilmu tajwid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Mari sama-sama kita ikuti, kita simak dengan baik. Tajwid, apa sih tajwid itu? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Jadi, hadirin sekalian, pemirsa, para penyimak di mana saja berada, bahwa dalam membaca Al-Quran itu ada kaidah-kaidah dan tuntunan yang harus diikuti agar menghasilkan bacaan yang baik, bacaan yang benar, sehingga bisa terdengar dengan indah dan dapat menyentuh kalbu jika kita menggunakan cara membacanya menggunakan ilmu tajwid. Lalu, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang ilmu tajwid yang pertama, yaitu hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau nun sukun atau tanwin. Tanwin itu ada 3. Ada namanya fathatain, ada kasrahtain, ada dhammahtain. Ya. Yang bergaris 2 di atas ini namanya fathatain. Yang bergaris bawah di bawah ini namanya kasrahtain. Yang di depan ini ada 2 namanya dhammahtain. Ya. Fathatain berbunyi an, kasrahtain berbunyi in, dan dhammahtain berbunyi un. Hukum nun mati dan tanwin ini ada 5 macam. Yang pertama disebut dengan izhar atau izhar halqi. Yang kedua iqlab. Ketiga idgham bil gunnah. Keempat idgham bila gunnah. Dan yang kelima ikhfa. Jadi ada 5 macam hukum bacaan nun mati dan tanwin. Ada izhar halqi, iqlab, idgham bil gunnah, idgham bila gunnah, dan ikhfa. Mari sama-sama kita pelajari bersama. Simak baik-baik. Yang pertama adalah izhar halqi. Apa sih izhar halqi? Secara bahasa, izhar itu artinya jelas. Jelas. Sedangkan halqi ini adalah tenggorokan. Ya, huruf yang berada di tenggorokan. Dibaca izhar jika nun sukun atau nun mati atau tanwin an, in, un menghadapi atau bertemu dengan salah satu huruf halqi. Huruf halqi di dalam huruf hijaiyah itu ada 6. Ya, huruf halqi yang 6. Yang pertama alif atau hamzah, yang kedua ha, ketiganya kha, keempat ain, kelima ghin, dan
keenam ha. Maka jika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu 6 huruf ini, cara membacanya harus jelas, tegas, tidak boleh berdengung. Bagaimana contohnya? Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, nun sukun atau nun mati. Contohnya, min akhbarikum. Min akhbarikum. Yang mana yang disebut dengan izhar? Ini dia. Nun sukun bertemu atau menghadapi alif atau hamzah. Maka cara membacanya harus jelas, pendek, tegas. Min a. Tidak boleh kita baca min a. Ya, salah. Harus dibaca dengan min akhbarikum. Kita coba baca sekali lagi contohnya. Min akhbarikum. Baik, selanjutnya contoh kedua masih nun sukun. Wa mimman haulakum. Wa mimman haulakum. Nih, izharnya adalah nun sukun ketemu atau berhadapan dengan huruf ha. Maka dibaca jelas, ya. Sekali lagi kita baca contohnya. Wa mimman haulakum. Baik, kita lanjutkan contoh ketiga. Min ghairin. Min ghairin. Nun sukun ketemu huruf gha. Ya, dibaca jelas. Min ghairin. Selanjutnya contoh keempat. Liman khasyiya. Liman khasyiya. Nih, nun sukun bertemu dengan huruf kha. Dibaca jelas. Tidak boleh berdengung. Sekali lagi kita baca contohnya. Liman khasyiya. Kita lanjutkan. Min ainin. Min ainin. Nun sukun bertemu dengan huruf ain. Dibaca jelas. Sekali lagi kita baca. Min ainin. Selanjutnya. Tahtahal anharu. Tahtahal anharu. Yang mana yang izhar di kalimat ini? Iya, ini dia nun sukun bertemu dengan huruf ha. Dibacanya harus jelas. Anharu. Tidak boleh dibaca anharu. Tidak boleh, ya. Harus dibaca jelas. Sekali lagi kita baca. Tahtahal anharu. Baik, bisa dipahami ya untuk contoh baca nun sukun bertemu dengan huruf izhar. Selanjutnya, contoh bacaan tanwin. Huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf izhar. Contoh pertama. Ta'amun illa. Ta'amun illa. Dhammah tain bertemu dengan alif. Ini yang disebut dengan izhar. Dhammah tain bertemu dengan alif atau hamzah. Dibacanya harus jelas. Sekali lagi kita baca. Ta'amun illa. Kita lanjut contoh berikutnya. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Sekali lagi kita baca contohnya. Wallahu alimun hakim. Dhammah tain bertemu dengan huruf ha. Dibaca jelas. Contoh berikutnya. Yauma idzin khashi'ah. Yauma idzin khashi'ah. Izharnya yang mana? Ini dia ya. Kasrah tain bertemu dengan huruf kha. Dibaca jelas. Sekali lagi kita baca. Yauma idzin khashi'ah. Selanjutnya. Wallahu sami'un alim.
Wallahu sami'un alim. Ini dia ya. Yang disebut dengan izhar nih. Dhammah tainnya bertemu dengan huruf A. Dibaca jelas. Sekali lagi kita baca. Wallahu sami'un alim. Selanjutnya. Azizun ghafur. Azizun ghafur. Ya, dhammah tain bertemu dengan huruf gha. Dibaca jelas. Sekali lagi kita baca. Azizun ghafur. Selanjutnya. Jurufin harin. Jurufin harin. Ini ya. Kasrah tain bertemu dengan ha. Disebut dengan izhar. Dibacanya jelas. Jurufin harin. Nah, itulah contoh-contoh dari hukum bacaan izhar dalam hukum nun mati dan tanwin. Baik, demikianlah pembelajaran kita dalam kesempatan ini. Kita cukupkan sampai di izhar terlebih dahulu. Di kesempatan lain kita akan lanjutkan dengan hukum bacaan iqlab. Dan dalam kesempatan ini kita cukupkan sampai izhar dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan terapkan ketika membaca Al-Quran. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.